Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bab 5 tentang politik kehidupan sehari-hari, institusi sosial dan hubungan sosial. Saya Anita Permati Citra dari kelompok 5 sebagai pemateri, dan anggota lainnya yaitu Anissa Yuniarti dan Lutfia Fauzia Bistri. Langsung saja ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yuniarti. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Pendahuluan. Pada chapter 5 ini berfokus pada bagaimana politik memainkan peran penting dalam lembaga-lembaga utama seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, kesehatan perawatan, kebebasan sipil, serta ras, hubungan etnis, dan juga negara rasial. Pendidikan adalah institusi utama dalam masyarakat kita, dan berbagai badan pemerintah memainkan peran kunci dalam bagaimana pendidikan bergerak. Pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan keterampilan kognitif seseorang, termasuk kemampuan mereka untuk memahami politik. Ini dapat meningkatkan partisipasi politik mereka, sebagaimana karena meningkatnya rasa kewajiban dan juga tanggung jawab sipil, dan membantu mereka memahami masalah prosedural yang terlibat dalam pengukuhan suara dalam proses politik lainnya, menurut Orum dan Dale pada tahun 2009. Undang-Undang No Child Left Behind atau disingkat NCLB ini dipergunakan untuk memperluas peran pemerintah federal dalam pengelolaan lokal sekolah. NCLB adalah suatu undang-undang untuk memastikan bahwa guru di semua ruang kelas harus berkualitas tinggi. Artinya, guru ini harus memiliki gelar sarjana dan juga bersertifikat serta dilisensi oleh negara. Hasil pengujian. Departemen Pendidikan Amerika Serikat telah mengukur nilai prestasi siswa sejak tahun 1999 melalui Penilaian Nasional Kemajuan Pendidikan atau NAIP. Secara umum, data menunjukkan bahwa minoritas dan juga kulit putih memperoleh keuntungan dari adanya beberapa penyempitan celah, menurut Mantel dan Greenblatt pada tahun 2008. Namun, sebagian besar penurunan terjadi pada tahun 1970-an dan 1980-an untuk minoritas dan siswa yang lebih muda. Sebelum disahkannya NCLB, menurut Dillon pada tahun 2009. Sementara salah satu tujuan NCLB adalah untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Departemen Pendidikan Amerika Serikat mengakui bahwa sedikit siswa yang menerima bimbingan gratis jika sekolah mereka gagal. Juga tidak negara telah memenuhi tujuan untuk memiliki guru yang berkualitas tinggi di semua ruang kelas, menurut Schmidt pada tahun 2008. Selain itu, masalah putus sekolah sering muncul pada siswa berpenghasilan rendah dan minoritas. Hal ini terutama mengungkapkan bahwa hampir 50% siswa Afrika di Amerika, 40% siswa dan 11% siswa kulit putih berada di sekolah di mana kelulusan bukanlah norma, menurut Clemit pada tahun 2008. Dengan kata lain, NCLB atau inisiatif baru apapun menghadapi masalah besar yang perlu ditangani dengan baik. Tetapi reformasi pendidikan sepertinya perlu menjadi bagian dari perubahan yang lebih luas tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pernikahan dan keluarga. Selain pendidikan, keluarga merupakan lembaga sosial utama. Pluralis akan berfokus pada keragaman jenis keluarga dan bahwa keluarga dan pernikahan mempromosikan keseimbangan.
politik ketertiban, dan juga harmoni dalam masyarakat. Bagi ahli teori kelas yang mengacu pada teori reproduksi sosial, posisi kelas orang tua cenderung diproduksi atau diciptakan kembali pada anak mereka. Struktur kelas dalam masyarakat tetap ada, begitu pula kelas penguasa terus memerintah, menurut pendapat Hurt pada tahun 2010. Bagi Dencik pada tahun 1989 pada halaman 172, keluarga itu rapuh di zaman postmodern karena mencoba untuk mendukung Fitzjohn stabilitas dan tempat perlindungan yang intim di bawah ketidakpastian kronis dan percepatan kehidupan sehari-hari. Dencik yakin generasi muda mungkin kurang mau menerima hal-hal sebagaimana adanya, lebih berpikir terbuka dan belak-belakan, dan mungkin kurang teliti, dan menyimpulkan bahwa hidup keluarga itu di dalam pernikahan dan juga keluarga dibahas beberapa hal. Pertama itu ada hukum pernikahan. Berdasarkan tradisi common law Inggris, pernikahan adalah kontrak atau kesepakatan sukarela antara seorang pria dan juga seorang wanita. Mirip dengan pendidikan, banyak hukum yang mengatur tentang pernikahan adalah hukum negara bagian. Misalnya, banyak negara-negara bagian mengharuskan pasangan untuk memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh penitera daerah atau penitera sebelum mereka dapat menikah. Beberapa negara bagian telah berhenti mewajibkan tes darah. Jika seseorang akan menikah lagi, dia harus dibebaskan secara resmi dari pernikahan sebelumnya. Ini ada syarat hukum dari akad pernikah lagi. Sebelumnya, itu juga harus melalui kematian pasangan, pembatalan, atau juga perceraian sebelum dia dapat menikah lagi. Negara mengizinkan perceraian untuk melayani kepentingan umum, tetapi individu tidak memiliki hak konstitusional atau hukum untuk bercerai. Ketika anak-anak terlibat dalam perceraian, hak asuh anak menjadi permasalahan karena pengadilan mencoba untuk memutuskan kepentingan terbaik untuk anak, yang bisa jadi cukup rumit. Hak asuh bersama memberi orang tua hak yang sama dalam pengambilan keputusan tentang hak asuh anak. Jika hanya satu orang yang memiliki hak asuh, maka orang tua lain menerima hak kunjungan kecuali orang tersebut dianggap berbahaya bagi anak. Adopsi ini terjadi ketika orang dewasa selain orang tua kandung anak menjadi wali anak tersebut dan mengambil tanggung jawab orang tua. Konstitusi tidak memberikan hak dasar untuk mengadopsi. Negara memiliki berbagai kebijakan tentang siapa yang boleh mengadopsi. Orang yang memiliki disabilitas fisik atau mental, riwayat kriminal, atau pekerjaan tidak stabil, ataupun gay atau lesbian atau lajang dapat didiskualifikasi atau tidak memenuhi syarat. Ada investigasi mengadopsi yang potensial diikuti dengan laporan dari berbagai adopsi negara. Dari adanya undang-undang tersebut, ini membantu menggambarkan peran pemerintah, terutama negara bagian dalam pernikahan dan keluarga. Yang kedua, ada pernikahan sesama jenis. Di Amerika Serikat dan umumnya di tempat lain, heterogen seksual lebih dihargai, akan diberi status lebih tinggi daripada homoseksualitas. Dan di beberapa tempat, homoseksualitas dipandang sebagai penyimpangan, dan mereka yang gay atau lesbian distisminasi. Salah satu wujud dominasi heteroseksisme adalah kontroversi politik yang berpusat pada pernikahan sesama jenis. Menurut Hurt pada tahun 2010, Mercy pada tahun 2009 menyatakan bahwa sejak 1960 beberapa gay Amerika telah mengadopsi hak untuk menikah atau telah
meresmikan pengaturan hukum, tetapi pernikahan sesama jenis telah berkembang sebagai masalah nasional dalam 20 tahun terakhir. Sebuah percikan penting untuk debat terjadi pada tahun 1993 ketika Mahkamah Agung Hawaii memutuskan bahwa badan legislatif negara bagian perlu menunjukkan alasan yang kuat untuk melarang pernikahan sesama jenis. Pada tahun 2003, pengadilan tertinggi di Massachusetts memutuskan bahwa pernikahan sesama jenis dijamin oleh konstitusi negara bagian pemerintah. G.W. Bush mendorong amandemen konstitusi Amerika Serikat yang melarang pernikahan sesama jenis di seluruh negara. Namun pada tahun 2004 dan juga tahun 2006, amandemen yang diusulkan tidak menerima 2/3 mayoritas yang disyaratkan di Majelis Kongres. Menurut Hurt 2010, Messi 2009. Selanjutnya, materi ketiga ada pendapat publik tentang pernikahan seks sejenis. Menurut Loftus, pada tahun 2001 menunjukkan bahwa orang-orang yang disurvei cenderung mendukung kebebasan sipil gay dan juga lesbi, tapi pada saat yang sama memandang homoseksualitas. Survei Pew Center tentang sikap terhadap pernikahan sesama jenis sejak tahun 1996 secara konsisten menemukan lebih banyak orang yang menentang pernikahan sesama jenis daripada yang mendukungnya. Persentase yang menentang berkisar antara 60 hingga 49%, sementara dukungan untuk pernikahan sesama jenis berkisar antara 27 hingga 39%. Yang keempat ada argumen pro dan kontra. Seringkali pendukung pernikahan sesama jenis membingkai argumen mereka dengan menyatakan bahwa pernikahan harus menjadi hak sipil untuk semuanya, sedangkan mereka yang menentang sering melihat pernikahan sesama jenis sebagai masalah agama dan juga moralitas, menurut pendapat Hurt pada tahun 2010. Yang terakhir menunjukkan bahwa berbagai agama termasuk Kristen dan lainnya mengutuk hubungan homoseksualitas dan gaya hidup. Homoseksual itu tidak bermoral. Yang lain berpendapat bahwa sejenis pendekatan relationship menunjukkan jika pernikahan sesama jenis diperbolehkan, poligami, incest, dan juga bahkan berselingkuhitas bisa menyusul. Menurut Rimmelmer pada tahun 2008. Sebuah penelitian terhadap 288 gay dan juga lesbi menyoroti kemungkinan keuntungan dan juga kerugian dari adanya pernikahan sesama jenis. Dari sudut pandang mereka, sisi positif juga termasuk berikut ini. Yang pertama, ada pernikahan dapat memperkuat hubungan mereka, membantu pasangan mereka lebih dekat. Yang kedua, ini juga akan menciptakan hambatan struktural untuk membubarkan hubungan, mungkin mendorong pasangan untuk bekerja lebih keras untuk meningkatkan hubungan mereka. Yang ketiga, pernikahan dapat mengurangi ketegangan yang dialami pasangan sesama jenis dengan meningkatkan pasangan hak hukum plus, mengurangi prasangka sosial, dan juga mengurangi homofobia yang diinstrumentalisasi keluarga dan anak-anak dalam hubungan sesama jenis. Yang terakhir ada keluarga dan anak-anak dalam hubungan sesama jenis. Sesuatu fokus utama dari perdebatan pernikahan sesama jenis ini adalah tentang kesejahteraan anak. Meskipun beberapa pasangan sesama jenis yang akan menikah, jika pernikahan sesama jenis ini dilegalkan, tidak akan memiliki anak. Beberapa akan menggunakan adopsi, inseminasi hukum atau buatan, ibu pengganti, donor sperma, dan juga sebagainya. Bahkan tanpa pernikahan resmi, praktik ini digunakan, dan banyak anak yang tinggal dengan orang tua sesama jenis lahir dalam pernikahan heteroseksual yang berakhir dengan perceraian atau perpisahan. Bagi beberapa penentang pernikahan sesama jenis, fakta bahwa pasangan sesama jenis tidak
dapat memproduksi anak biologis. Pasangan sesama jenis ini mendefinisikan pernikahan dengan demikian lawan tersebut cenderung percaya bahwa hubungan sesama jenis tidak berkontribusi pada masyarakat. Namun, para pendukung pernikahan sesama jenis pendapat bahwa beberapa pasangan heteroseksual secara sukarela tetap tidak memiliki anak, sedangkan yang lain mungkin steril. Meski demikian, mereka tetap menikah menurut Friedman pada tahun 2006. Masing-masing negara menentukan aturan adopsi ini. Pada pertengahan tahun 2009, 20 negara bagian mengizinkan gay dan juga lesbi untuk mengadopsi, tergantung pada aturan lain yang mengatur adopsi. 18 dari 20 negara bagian itu bagaimanapun mengizinkan adopsi untuk gay dan juga lesbi hanya di beberapa bagian negara tersebut. Menurut Stachus dan juga Bilbert pada tahun 2001 menunjukkan bahwa ilmuwan sosial sebagian cenderung menekankan pendekatan tidak ada perbedaan dalam membandingkan anak-anak dengan orang tua lesbi atau gay dengan anak-anak memiliki orang tua heteroseksual. Para penelitian secara politis peka terhadap fakta bahwa mereka yang menekan tentang hak asuh lesbi atau gay mencari bukti bahwa anak-anak dengan orang tua lesbi atau gay memiliki resiko lebih besar untuk mendapatkan hasil negatif. Selain itu, anak-anak dengan orang tua lesbian atau gay tampaknya lebih terbuka untuk hubungan homoerotik dan juga jenis kelamin yang tidak terlalu tradisional. Stachus dan juga Bilbert pada tahun 2001 halaman 178 menunjukkan kemungkinan efek politik dari temuan tersebut. Seperti debat politik tentang pernikahan sesama jenis dan juga adopsi gay dan juga lesbian di masing-masing negara bagian dan di tingkat nasional akan terus diperdebatkan selama beberapa waktu. Jonathan Krauss, seorang advokat gay yang terbuka berpendapat bahwa pernikahan sesama jenis akan memiliki efek pemersatu yang positif bagi masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan. Banyak orang yang berpendapat bahwa biaya perawatan kesehatan telah lepas kendali. Presiden Obama menyebutkan kenaikan biaya perawatan kesehatan sebagai satu-satunya tantangan fiskal paling mendesak yang dihadapi. Survei Customer Report National Research Center bulan Januari tahun 2009 menentukan hampir 70% dari 2004 orang dewasa yang secara teratur menggunakan obat resep yang sering mengikuti strategi berbahaya tertentu untuk mengurangi biaya perawatan kesehatan mereka. Turner 2004 menerapkan kerangka imajinasi sosiologis News 1959 untuk perawatan medis dengan mencoba menghubungkan pengalaman pribadi individu tentang penyakit kerangka masalah yang besar terkait dengan ekonomi politik, ketidaksetaraan kesehatan, dan kekuatan elit alat medis dalam masyarakat. Narasi pribadi tentang penyakit menceritakan kisah yang kuat tentang masalah kekayaan dan kekuasaan dan status politik yang dikatakan Turner 2004 301.3. Selanjutnya yaitu ada kerangka teoris pluralis. Untuk pluralis ini mewakili kelompok kepentingan yang melobi untuk mempengaruhi kebijakan. Selanjutnya ada elit atau manajerial. Meskipun agak simplistik, dapat dikatakan bahwa dokter merupakan bagian dari elit dan pasien sebagai massa. Selanjutnya ada kelas
Menurut analisis kelas, profesi medis, perusahaan agensi, dan perusahaan obat berjuang untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan, sumber daya keuangan, dan keuntungan mereka dengan mempengaruhi dan mungkin menurunkan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada postmodern. Foucault berpendapat kekuasaan diwujudkan dalam praktik sehari-hari profesi medis di dalam klinik atau Turner 1997. Selanjutnya ada pilihan yang rasional, kerangka pilihan rasional dan nilai penelitian dan studi ilmiah. Selanjutnya ada institusionalis. Frank dan Duran Arenas menunjukkan bahwa negara, profesi medis, dan organisasi birokrasi membentuk segitiga hubungan yang kompleks yang perlu dipelajari. Selanjutnya saya akan membahas keunikan perawatan Amerika. Wilensky 2009 meneliti 3 kemungkinan alasan keunikan Amerika Serikat. Yang pertama ada bahkan kebijakan publiknya secara historis lebih berfokus pada perawatan kesehatan yang intensif secara teknologi daripada meningkatkan jumlah yang memiliki akses ke perawatan kesehatan tersebut. Yang kedua ada alasan kedua yang terpenting adalah struktur pemerintah Amerika Serikat termasuk federalisme yang menghasilkan sistem desentralisasi dan terfragmentasi. Ini termasuk undang-undang pemilu yang mempersulit keberadaan pihak ketiga, apalagi mendorong reformasi kesehatan, dan juga kebijakan unit senat yang memungkinkan sebuah partai politik dengan dukungan minoritas 41% untuk memfilibuster suatu masalah sehingga tidak dapat diselesaikan. Yang ketiga, menunjuk pada budaya dan nilai-nilai Amerika seperti usaha beras, individualisme, dan kepedulian terhadap banyak keterlibatan pemerintah dalam masyarakat. Yang selanjutnya, Mechanic 2006-22 percaya bahwa ada 2 pandangan dunia yang saat ini bersaing tentang reformasi perawatan kesehatan yang dapat diidentifikasikan dengan 2 partai politik besar. Yang pertama ada Partai Republik dan pendukungnya cenderung melihat perawatan kesehatan serupa dengan komoditas atau produk dan layanan lain paling baik ditangani di pasar yang kompetitif dengan regulasi terbatas. Ada kebebasan sipil. Ketentuan dan jaminan kebebasan sipil menjadi ciri masyarakat demokratis meskipun di orang-orang abstrak memberikan dukungan pada nilai-nilai demokratis. Mereka seringkali tidak menerjemahkan prinsip-prinsip abstrak ke pola perilaku demokratis atau Die dan Ziegler 1972-131. Ada sejarah perilaku demokratis. Ada sejarah yang agak panjang perdebatan seputar kebebasan sipil. Ada kesulitan ketika konflik nasional dan kebebasan sipil atau antara mungkin melindungi masyarakat dan hak individu. Menurut Farber 2009-1-2 mengidentifikasikan kebebasan sipil sebagai termasuk masalah yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, proses hukum, perbatasan pengawasan pemerintah, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan keamanan nasional sebagai melibatkan ancaman kekerasan yang dirasakan yang berimplikasi baik pada stabilitas pemerintah atau subversi. Profesor hukum Geoffrey Erston menginginkan keseimbangan antara kebebasan sipil dan keamanan. Ia berpendapat bahwa bangsa kita membutuhkan warga negara
yang memiliki kebijaksanaan untuk mengetahui kelebihan ketika mereka melihatnya dan keberanian untuk membela kebebasan ketika terancam. Menurut Ojeda 2015. Sekian, terima kasih. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai ras dan hubungan etnis serta negara rasial. Nah, di sini menurut Ezekiel pada tahun 1995 nomor 34 sampai 35 yang telah mempelajari orang Afrika, Amerika, dan ras kulit putih menunjukkan bahwa masalah ras benar-benar sentral dalam kehidupan Amerika. Nah, yang dimana tidak ada yang lebih merusak hubungan kritis antara kekuasaan, kekayaan, kemiskinan, dan kebaikan bersama selain rasisme budaya kita sendiri. Nah, jadi rasisme seringkali menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita lebih atau kurang diistimewakan menurut ras? Maka dari itu, negara memainkan peran kunci dalam mendorong dan menghalangi keberlangsungan rasisme. Kemudian, ada kerangka teoritis. Terlepas dari hubungan kuat antara ras dan politik, sampai saat ini hanya ada sedikit dialog antara literatur tentang konstruksi sosial ras dan tentang sosiologi politik. Yang dimana di sini terdapat 3 pandangan. Yang pertama menurut pluralis, yang dimana di sini cenderung mendukung teori normatif yang menjelaskan prasangka dan diskriminasi dalam perspektif nilai dan kepercayaan. Bagaimana orang menyesuaikan diri dengan pandangan dominan tentang minoritas. Kemudian kerangka ini lebih menekankan kepada diskriminasi berbagai kelompok etnis dan ras, sehingga mereka terserap ke dalam masyarakat arus utama atau koeksistensi berbagai kelompok etnis dan ras yang berbeda dalam masyarakat dapat diterima. Kemudian yang kedua ada kerangka kerja elit atau manajerial, yang dimana di sini menekankan kepada bagaimana kebijakan rasial yang ditegakkan oleh negara berkontribusi pada pengembangan identitas ras. Kemudian berbeda dengan pandangan pluralis yang memandang negara sebagai penengah yang netral. Di sini negara membentuk ketimpangan rasial yang cenderung mengutamakan kaum elit. Kemudian yang ketiga ada perspektif teori kelas, yang dimana di sini lebih menekankan pentingnya kelas dalam menjelaskan apa yang telah terjadi pada etnis dan ras minoritas, yang dimana ras memberikan dasar penting untuk memecah kelas pekerja di Amerika yang dapat menghambat perkembangan solidaritas kelas apapun. Nah, kemudian negara rasial. Menurut Omi dan Winan pada tahun 1994 memandang negara sebagai lembaga yang menjalankan kebijakan yang didukung oleh berbagai aturan dan ketentuan. Selain itu, negara melekat pada relasi sosial yang berlangsung di masyarakat. Menurut mereka, setiap lembaga adalah lembaga ras meskipun masing-masing lembaga negara tidak beroperasi dengan cara yang sama, bahkan mungkin bekerja dengan tujuan yang berlawanan. Nah, kemudian mereka mengatur identitas rasial melalui pendidikan, hukum keluarga, dan prosedur hukuman, perlakuan, dan pengawasan. Nah, contohnya itu seperti negara merumuskan dan memberlakukan kebijakan diskriminasi termasuk badan-badannya. Lalu kebijakan buta warna. Kebijakan buta warna mengabaikan efek diskriminasi di masa lalu sehingga melindungi hak istimewa kulit putih. Menurut Bonilla Silva et al. 2003, kebijakan buta warna bersifat rasis. Praktis negara dipengaruhi oleh sikap warga negara dan mereka yang menduduki posisi kekuasaan. Seperti salah satu tema rasisme buta warna adalah liberalisme abstrak, yang mengacu pada mereka yang pada prinsipnya mendukung kesempatan yang sama tetapi tidak mendukung program pemerintah seperti tindakan afirmatif untuk membantu menghilangkan kerugian rasial. Kemudian identitas dan kesetaraan ras. Individu mempersepsikan identitas rasial dan menindakinya dengan cara yang eksklusif atau segregasi Jim Crow dan inklusi atau tindakan afirmatif.
Dalam kasus negara bagian yang memiliki kebijakan persamaan kesempatan, terdapat mekanisme penegakan kebijakan seperti As Equal Employment Opportunity Commission atau EEOC. Nah, EEOC di sini adalah agen federal yang ditugasi untuk menegakkan hukum ketenagakerjaan yang adil dan mengadili klaim diskriminasi. Di sini negara memiliki peran yang kuat dalam penciptaan dan pemeliharaan kategori rasial yang tidak mengabaikan dan terlalu menekannya sehingga dapat merugikan faktor-faktor lain termasuk jenis kelamin dan kelas sosial. Nah, yang terakhir ada bencana lingkungan dan alam. Di sini menurut Tierney 2006 menggunakan pendekatan ilmu kerentanan untuk mempelajari bencana alam dan mengemukakan bahwa kerentanan penduduk termasuk kedekatan bencana berdampak pada ras dan etnis. Salah satu dari faktor utama yang menjelaskan mengapa orang di daerah tertentu lebih mungkin mengalami bencana daripada orang di daerah lain. Nah, singkatnya, walaupun orang berpikir bencana alam itu jarang terjadi, tetapi seringkali pola rasisme institusional membuat minoritas dan orang miskin sangat rentan terhadap pola-pola tersebut dan secara drastis mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya itu dalam keadaan rasial yang seperti ini pasti mempengaruhi kita semua. Apakah kita yang diistimewakan atau dirugikan? Nah, imigrasi adalah masalah etnis dan rasial utama yang menghadapi Amerika Serikat pada saat itu. Selanjutnya mengenai imigrasi menjadi masalah etnis dan rasial utama yang menghadapi Amerika Serikat, yang dimana menurut Waldinger tahun 2008 nomor 306 dengan jelas mengidentifikasi betapa politis dan kontroversialnya masalah imigrasi ketika dia mengatakan bahwa imigrasi sedang bergejolak di politik Amerika. Dengan kontroversi yang terus berlanjut dan tidak ada solusi yang jelas, dia menjelaskan bagaimana pemerintah di berbagai tingkat menciptakan perbedaan di antara orang-orang dari negara dan semua orang lainnya di negara, seperti pemisahan antara warga negara dan bukan warga negara. Para imigran ilegal, nah di sini para imigran ilegal mungkin tidak dapat memperoleh SIM atau manfaat lain yang disediakan untuk warga negara Amerika. Mereka dapat dideportasi jika terbukti melakukan tindak pidana dan mereka tidak dapat memilih. Nah, kemudian di sini terdapat keunggulan dan kerugian keimigrasian, yang dimana pertimbangan penting dari perdebatan tentang masalah keimigrasian, khususnya imigrasi ilegal, berkisar pada manfaat dan biaya ekonomi. Jelas alasan terpenting mengapa mayoritas imigran datang ke Amerika Serikat adalah untuk memperbaiki posisi ekonomi mereka. Mereka yang mendukung peningkatan imigrasi berpendapat bahwa ada permintaan untuk jenis tenaga kerja tertentu, sementara mereka fokus pada permintaan akan tenaga kerja tidak terampil. Perhatikan bahwa banyak imigran terbaru mungkin memiliki keterampilan penting di bidang-bidang seperti teknologi komputer dan obat-obatan yang dibutuhkan untuk mengisi posisi yang tampaknya tidak ada cukup warga yang memenuhi syarat. Sini menurut Marger tahun 2008. Nah, di sini mengevaluasi efek ekonomi saat ini memang sama kontroversialnya dengan di masa lalu. Efeknya bervariasi sebagian dengan tingkat pengangguran dan kesehatan ekonomi di Amerika Serikat secara keseluruhan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.